kehadiran Bapak sekalian untuk undangan rata-rata tidak lanjuti daripada kinerja dan perkembangan observasi pada bulan Februari. Mudah-mudahan semuanya terutama di Nusa 3 ini Bapak Ibu Guru tidak ada kendala di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Itu mungkin dari kami yang perlu kami sampaikan. Selebihnya saya dengar dari Ibu Kepala Sekolah Pak. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah Sumberanyar 1 dan Ketua KKD Pusra 3 beserta Bapak Ibu Pusra 3, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang ini kita bisa berkumpul dalam acara adalah untuk melengkapi suatu pekerjaan jenengan yang sebagai seorang pendidik. Kedua, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya itu seakan saja nih kayak ini. Sing sepuh-sepuh mawis ngomong pesenan, aku kayak ini tidak nutup sih. Pikir aku sih jiji, memang seperti itu. Wis dipesen pun tidak nutup aku, tidak mudeng ini. Saya ingat itu keluar di LPNP itu yang ditata di sana itu sampai ada yang meninggal di sana. Kenapa? Perasaannya kemungkinan seperti itu, terus yang memberi materi seperti itu. Ya tidak sih benar koyo aku Pak Tristan itu. Jadi ada kejadian-kejadian seperti itu, makanya sampai ya dengan adanya berita seperti ini ada seperti ini, nanti sana dikumpulkan ini, itu nanti ada pengawas yang mau melihat cara pengajaran. Sebelumnya kepala sekolahnya iso yo ojo mlebu kepala sekolah pesen pustaka nulis yakin nunggu diluk ngaliyo saaken gemeter. Pustaka lu ojo omong pustaka liyo, pustaka lu tok wis diusus. Diprioritaskan. Memang kenapa? Karena hal baru seperti ini wong ndak pati mudeng kabeh, sebetulnya nggak paling Pak Jainul. Iya bunda? Ya. Iya, makanya nanti yang didik ya butuh menuju ke majuannya, kayak ini diikuti pelan-pelan gitu loh. Ini sudah ngomong mulu aku jadi seakan nih, ya ono berita mana nggak aku cipting, perubahan ini mau ditawa, K13 berubah itu dapat. Yang penting gini, untuk pesan saya akan penting itu ngajar sing apik deloken anake wong itu sementara ini apa yang kurang dari bahasa pembacaannya, entah matematikanya. Di antara kelas itu anak-anak
anak itu tidak sama kemampuannya. PN isu setengah jam, boleh tenu, boleh papat, diajari yang terbelakang anak itu. Materi kemarin itu yang belum diserap. Oke, no. Nah, cukup di pagi hari, ada siang hari, monggo biru alai. Wong saiki, ya maaf, anak-anak itu tulisannya banyak kan yang enggak diokuyong. Jadi itu dari gurunya, Bu. Ojo nyalakan orang lain, dari gurunya. Tulisannya loh, kata diwaca repot. Nyamong liya, sing nulis dhewe kadang enggak iso. Ada bukunya seperti itu, tuh. Itu perlu dibenahi. Wis ngono-ngono tok sih. Tentang hal baru yang diterima sedikit demi sedikit yang sekiranya sampean itu seneng, enjoy, gak bingung, gak tertekan, itu dari saya. Wis begitu Pak Celul, tolong Pak Celul, sampean yang sabar. Pancen wong iki koyo ngene-ngene iki wis produk-produk dibawa berapa usia berapa itu ini harus kami juga. Ya, itu aja yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti materi ini bisa diterima dengan ikhlas dan menyenangkan. Itu saja. Jadi pesan saya, ojo tekan wis, ndak iso takono. Kuwi cara pembelajaran. Kaya di dadang gede sih wis, dadang gede sih aku di karena kurang nggak kalau saya kurang aku nggak dari pensiun, tapi nggak pensiun aku ya nggak pensiun lebih guyu. Jadi seperti itu tuh beda pesan kepala sekolah mau macam nanti ditekan-tekan momen tuh sabar beda ini ya. Biasanya menjawab aku lagi. Nah itu tujuan krisis. Itu aja yang saya sampaikan. Untuk kelanjutannya saya serahkan kepada ketua Disrapnya, ketua KKD yaitu Pak Ami. Sekian saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Janang, mewakili ketua Kuslah 3 yang telah begitu banyak yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Berikutnya langsung saja kita mendengarkan paparan dari Bapak narasumber kita, Bapak Zainul Mustafa. Oh ya, terima kasih. Saya ingin sampaikan ke Bapak koordinator dari kelas, yaitu koordinator kelas 1 dan koordinator kelas 2. Mungkin dari Bapak Sutrisno sebagai koordinator kelas 1 untuk memberikan 10 menit tentang apa yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya dalam rangka kita berkumpul di SD Subranya 1 ini. Kepada Bapak Sutrisno kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini kami selaku koordinator kelas 1, sebenarnya tadi saya diundang sama Pak Kepala Sekolah, ada koordinator apa itu? Iya, temanya apa? Masalah exit ke PNM. Untuk saya rasa untuk materi apa yang kita ketahui untuk saya kelas 1 sendiri, sebenarnya kalau nanti rekan-rekan kelas 1 mau petunjuk juga dari tim mulai untuk bagaimana kita membina kelas 1, karena kita kan masing-masing lembaga kan sudah melakukan
pemetaan tentang pengerjaan EKIN di dalam KM itu. Untuk mungkin masing-masing lembaga tidak sama juga, ada yang nilai ini yang itu. Kalau di lembaga saya kemarin itu memilih RHK-nya itu yang berhubungan dengan sertifikat untuk bukti dukungnya. Mungkin di rekan-rekan di lembaga lain mungkin tidak sama juga. Terus perkembangannya yang kemarin katanya kalau sertifikat bukti dukung sama ya. pada bulan yang sekarang nanti tidak bisa dipakai untuk waktu, kan kita masih tahap perencanaan. Kemarin sudah berlomba-lomba, ada yang punya sudah 3, 4, 5, dan perkembangan berikutnya masalah sertifikat itu kan sudah jadi istilah tradisi keabsahan dari sertifikat itu sendiri. Dari pengadaan sertifikat atau bukti dukung itu banyak juga kasus-kasus yang menyangkut masalah keuangan karena mengikuti sertifikat yang sifatnya gratis itu. Untuk itu saya mohon nanti untuk koordinator petunjuk bagaimana atau pertemuan kalau kita sistem tombel seperti apa. Sekiranya pertemuan itu juga kalau memang jadi bukti dukung, sekiranya ada sertifikatnya atau apa untuk kedepannya. Kan sekarang kan masih tahap perencanaan. Kemarin saya sudah menyiapkan bisa ya, sekarang masih perencanaan. Sedangkan untuk waktu seminarnya atau ini apa harus tepat pada bulan yang akan waktu itu. Untuk itu saya selaku koordinator kelas 1 yang mohon untuk masalah sertifikat, mungkin rekan-rekan semua ini yang dibutuhkan bukti dukungnya. Andaikan nanti bukan sertifikat seperti pelaporan atau apa, mungkin supaya ada petunjuk juga bagaimana pembuatan laporan. Kalau kemarin di lembaga saya kan, saya senang bukti dukung, saya buat modul ajar, studi kasus itu, saya rasa itu lebih mudah juga kan kita, apalagi kan sekarang kita download bagaimana untuk aksi nyatanya. Untuk itu nanti juga mohon petunjuk bagi timnya bagaimana saja atau bukti dukung atau bukti apa. Karena kalau kemarin juga banyak juga apa bisa dimasukkan seperti saya kemarin profesi PPG itu banyak sekali saya masukkan informasi. Saya bikin video, saya bikin studi kasus atau sistem mengajar, sistem kanva atau apa itu banyak apa bisa juga nanti. Mohon petunjuk juga dari Tuhan. Mungkin itu dari untuk koordinator kelas 1. Mohon bantuan sekiranya pengisian EKIN ini tidak menjadi beban. Saya lihat secara nasional kok ada pendapat begini loh, guru kok mikir literasi anak-anak didiknya ada diperhatikan, ada kekurangan itu isu nasional. Jadi itulah semua. Mungkin kemarin ada juga yang di Bojonegoro juga menceritakan masalah bukan keberatan memang hanya, tapi kalau tidak ada petunjuk yang jelas dari atas, tidak mudah berganti-ganti, saya rasa juga menjadi kesulitan. Langkah baiknya seperti kemarin itu kita buat modul ajar atau RPP yang kutilas, yang bumer kan kita pakai modul ajar. Itu saya rasa lebih enak itu juga. Itu mungkin masukan dari kami. Mohon petunjuknya, bimbingan semua sekiranya kami di kelas 1 itu dimudahkan nanti proses pembuatan EKIN di dalam PMM itu. Terutama untuk nanti bagaimana juga harus bersuara juga. Kendala di arus bawah memang ada kelemahan masalah pembuatan literasi seperti itu. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Kami hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Bapak Koordinator kelas 1 yaitu Bapak Krisno. Banyak sekali tadi yang disampaikan. Untuk pengerjaan daripada kinerja seperti yang kemarin sudah banyak sekali kita lakukan. Hari ini kita hanya tidak lanjut dari apa yang kita lakukan kemarin. Kemudian apa yang jadi unek-unek dari tadi Pak Koordinator kelas 1
sebenarnya memang setiap perubahan kurikulum pasti ada kelemahan dan kelebihannya, dan kita sebagai yang melaksanakannya kita harus tetap melaksanakan, Pak, karena ini memang sudah menjadi tugas kita sebagai guru gitu ya. Kemudian untuk masukan-masukan lainnya insya Allah nanti akan dipaparkan dengan begitu gamblang oleh Bapak Zainul Mustafa sebagai narasumber kita. Dia ada seorang fasilitator yang memang sudah sangat kompeten dalam bidang tugas-tugas di PNM terutama, demikian. Jadi apa yang jadi unek-unek juga alhamdulillah terima kasih juga menjadi masukan bagi kami sebagai pengurus dari KKG di Puslah 3. Terima kasih sekali lagi untuk masukan dari Bapak. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih dipermudah lagi, Bapak. Kemudian yang kedua, sekelumit tentang masukan atau paparan yang disampaikan oleh koordinator kelas 2, yaitu Bapak Seneri. Kepada Bapak Seneri dipersilakan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan pembicaraan tentang masalah EBIN. Di sini saya dapat menyampaikan yang jelas untuk masalah ini saya maupun yang lain masih banyak yang masih belum paham, masih perlu banyak. Alhamdulillah di sini ada Bapak Zainul yang begitu luar biasa, tapi bukan berarti kita menggantungkan sama Pak Zainul. Tapi alhamdulillah kami sangat berterima kasih beliaunya mau mau menemui kita dalam pecahan ini ya. Karena di sini banyak kendala-kendala apa saja, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, itu yang pertama. Yang kedua, masalah observasi ya. Observasi itu seperti apa saja dan bagaimana nanti kelanjutannya ke depannya. Dan juga masalah perangkat-perangkat apa saja yang kita butuhkan ya, apa saja yang kita bisa butuhkan sehingga bisa kita laksanakan. Mungkin itu saja. Sekali lagi kami mohon bimbingannya untuk Bapak Zainul maupun Bapak Ali yang begitu luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Seneri sebagai koordinator kelas 2 ya. Untuk unek-unek tadi apa yang dipertanyakan akan kita bahas pada hari ini. Semuanya akan dibahas tuntas oleh Bapak narasumber kita yang sudah hadir di tengah kita. Kepada Bapak narasumber Bapak Zainul Mustafa dipersilakan. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan Ketua KKG sekaligus yang saya hormati Kepala Sekolah di SDN Sumberanyar 1 terus juga kakak-kakak sekalian di Puslah 3 untuk kelas 1 dan kelas 2. Langsung saja saya kalau berbicara biasanya memang suka berdiri. Nah, seperti ini. Terkait pengisian kinerja, tadi saya sudah sedikit mencatat apa yang disampaikan oleh koordinator kelas 1 itu bagaimana cara kita simpelnya untuk mengatasi permasalahan yang ada di semua lingkungan sekolah. Nah, jadi sebenarnya kakak-kakak sekalian, tujuan kita mengadakan kegiatan komunitas ini adalah menyamakan persepsi. Seperti itu. Dasarnya harus kita mengetahui dulu. Nah, seperti halnya kita melaksanakan pembelajaran, itu di awal kita harus melaksanakan kegiatan asesmen diagnosis. Nah, sebelum saya melaksanakan kegiatan ini, maka diagnosis saya adalah jadi seperti ini. Dalam keilmuan komunitas belajar dulu angkatan 1 sampai angkatan 7, dia itu bukan berbunyi komunitas belajar, tetapi bunyinya itu komunitas praktisi. Baru guru penggerak angkatan 7 sampai sekarang itu dia berbunyi komunitas belajar.
memang ada perubahan, paradigma seperti itu memang selalu ada. Nah, kalau melihat rujukan seperti itu di dalam ilmuwan PLC, professional learning community, artinya adalah komunitas belajar ini kan, kalau yang saya ingat adalah sekumpulan orang yang mempunyai keresahan yang sama, kegelisahan yang sama, permasalahan yang sama, dan mempunyai tujuan yang sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak kepada peserta didik. Itu intinya. Nah, pertanyaan dari saya mungkin mau dari perwakilan Bapak kakak-kakak sekalian. Jadi kalau menurut saya selama kita berkegiatan KKG, Pombel dan lain sebagainya, ini tidak pernah nampak hasilnya. Itu kalau menurut saya. Setuju apa tidak? Monggo. Jadi pertanyaan saya akan kembali ya. Selama kita melaksanakan kegiatan KKG atau Pombel, saya merasakan bahwasanya setiap kali kita selesai pembelajaran kegiatan seperti ini, itu tidak nampak hasilnya secara nyata. Apakah jenengan setuju dengan pendapat saya? Memang tidak nampak hasilnya. Alasannya itu karena semuanya itu tidak memahami sebagian itu ada yang tidak paham tentang IT, Pak. Ya. Jadi bingung. Iya, termasuk saya. Oke, kita samakan persepsinya. Paradigma kita memang sebagai guru relatif berbeda. Artinya kita di sini mempunyai kesamaan terkait komunitas belajar adalah kita mempunyai visi misi tujuan yang sama dalam kegiatan ini. Dan tadi sudah disebutkan oleh koordinator kelas 2 bahwasanya ini jangan menjadi beban buat kita. Kita permudah saja. Memang kemarin sosialisasi terakhir sebelum ini itu ada kegiatan kepala sekolah sebuslah. Itu sama saya sama perwakilan Pak. Dan di situ kita sudah siklus perencanaan yang seenak mungkin buat panjenengan semuanya. Nah, awal dari kegiatan ini adalah bagaimana cara kita menyamakan persepsinya adalah dari awal sampai akhir, dari Januari sampai sekarang kita coba mendiagnosis apa saja kesulitan dan kelemahan panjenengan dalam kegiatan ini. Sebelum saya masuk ke bulan Februari, ini adalah lingkupnya Februari. Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait RHK atau mungkin yang lainnya. Monggo, gimana? Kalau tidak ada diagnosis, saya tidak bisa memberikan solusi. Seperti dokter kan, kalau tidak diagnosis dulu obatnya tidak akan dikasihkan. Monggo, siapa yang ingin berpendapat dulu mungkin tidak apa-apa. Di sini tidak ada benar dan salah. RHK yang sudah panjenengan tulis atau pilih, adakah kesulitan atau kebingungan? Monggo. Kita di sini sifatnya diskusi, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian. Kita sharing permasalahan jenengan. Kita manfaat komunitas belajar ini. Jangan khawatir, ini nanti dapat sertifikat kok, karena kita kan pemburu sertifikat. Monggo, Pak, mungkin ada RHK yang kesulitan, monggo. RHK, saya rasa di sini kan menulis untuk memilih kan pribadi masing-masing kan ya, tidak, artinya tidak ada yang pasrah bohongan seperti itu. Ada kesulitan, monggo, Pak. Gimana? RHK yang tidak pilih? Iya, untuk RHK untuk kami ceritakan di lembaga kami, Pak. Dan kemarin itu kan kita rencanakan RHK. Dari masing-masing guru itu kan pendapatnya nggak sama. Di satu sisi grup wanita kayaknya sertifikat yang didukung yang sertifikat. Terus saya kemarin tuh condong di bukti dukung pelaporan atau enggak. Karena kalau masalah pelaporan itu saya rasa kita ngambilnya tidak sesulit seperti sertifikat. Kalau sertifikat ikut webinar, ikut
workshop atau bagaimana. Kalau yang bersifat laporan itu kan apa yang kita lakukan di sekolah kita gitu loh Pak. Seperti kita membuat modul ajar, studi kasus, macam-macam PTK atau apa atau refleksi diri kita. Jadi apa yang kita laksanakan tiap hari itu ya seperti itu saya masukkan sebagai bukti dukung untuk laporan. Kemarin saya kalah Pak. Jadi yang semuanya pakai yang sertifikat itu untuk RHK-nya. Terima kasih Pak Tris atas permasalahan yang terjadi. Mungkin 80% dari Kusratika itu sama rata semua. Ini lebih mengulas kembali berarti ceritanya ini. Padahal dulu sudah saya rinci menceritakan kegiatan seperti ke atas sedikit. Nah, kita ambil yang paling mudah. Kemarin ketika di Guslah, kapan hari itu Pak Ali ya, yang pertama ya, pertemuan yang pertama, ini sudah saya kupas tuntas. Pak Kris memilih apa RHK-nya jenengan? Masih ingat enggak? Poin 4. Ya, kompetensi. Kan pengembangan maksudnya penambahan wawasan itu di poin berapa itu? Penambahan wawasan. Ini kalau tidak melihat Bukti dukungnya yang paling banyak hanya sertifikat saja. Iya, pelatihan, webinar, pelatihan, kepala mungkin. Mungkin Pak Jenengan milih yang 4 ini paling ya. Ini mungkin ya, yang nomor 16 mungkin. Rata-rata kemarin memang saya sarankan untuk yang paling mudah adalah yang nomor 16. Ini peserta berbagi praktik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Ini salah satunya Pak Kris. Dan kakak-kakak sekalian, ini salah satunya. Kita cermati masing-masing nih kakak-kakak sekalian nih untuk di kegiatan kita. Dan ini memang saya sarankan yang paling mudah. Yang paling mudah dimanapun ketika saya mengadakan atau menjadi narasumber, ini yang pertama saya sarankan karena sangat mudah. Untuk yang kegiatan nomor 16. Ini salah satunya Pak Tris. Tadi Pak Tris sempat menyinggung apakah PPG itu bisa dimasukkan sertifikatnya. Kita melihat asumsinya gini, estimasinya Januari sampai Juni. Semua sertifikatnya estimasinya Januari sampai Juni. Nah, Desember sama seperti saya kan panjenengan PPG-nya mungkin. Sertifikatnya itu Desember. Maka untuk pelatihan ini tidak masuk. Ini tidak masuk ke PPG. Pelatihan yang di PPG itu masuk yang ini. Yang ini. Yang 128. Kalau panjenengan PPG kemarin sertifikatnya itu di bulan Januari, mungkin santai jenengan pun tinggal milih yang ini. Karena pelatihannya durasi kegiatan 3 sampai 6 bulan. Ini poin pentingnya yang harus kita samakan persepsinya. Oke. Ini yang pertama yang nomor 16. Jika panjenengan nanti mengetahui di rumahnya atau RHK-nya jenengan itu ada poin ini tidak apa-apa. Tinggal kita memilih kuantitas berapa itu saja. Tergantung panjenengan sekuatnya, sebisanya, semampu panjenengan. Untuk yang nomor 16 bisa disepakati ya, bisa dipahami ya atas keadaan ya. Terus untuk yang ada lagi mungkin pertanyaan yang lain, biar saya tidak mengupas tuntas lagi. Mungkin kalau ada permasalahan dengan nomor berapa? Enggak, sudah. Teman sejawat. Oke. Teman sejawat. Nah, ini observasi. Awal dulu ketika saya menyampaikan PR-nya adalah jangan, sudah saya wanti-wanti dulu. Tolong Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sekiranya rekan-rekan itu masih belum yakin, jangan disetujui dulu. Nah, jika sudah disetujui, maka kondisional kita nanti ngobrol sama kepala sekolah. Jadi kalau kita mengikuti aturan jika memilih ini, di sini kan sudah jelas bergantian menjadi pelaku dan pengamat. Dulu yang saya sampaikan adalah kita bergantian, gitu dulu. Nah itu pun saya masih ragu. Ada 2 dulu yang saya ragukan, yang nomor 10 sama yang ini. Bukan Bu, yang nomor Bu ya. Nah yang ini nomor 10 sama yang nomor 12 kegiatan seminar lokakarya. Itu yang saya ragukan dulu. Nomor 10 kembali lagi nomor 10 Bu. Nah
nomor 10 ini adalah kalau mengikuti aturan di Juknis di 7607 ini, itu jika sekolah itu melebihi 10 atau di atas 10 gurunya, maka sekolah tersebut itu berhak menugaskan satu tim, satu guru. Itu kalau kita mengikuti aturan, satu guru. Dan di bawah 10 itu tidak boleh. Nah, gitu kalau mengikuti aturan. Tetapi rata-rata kan hanya sekelumit kalau di Salatiga dan Bis dan Subraya 2 mungkin di atas 10. Maka salah satu timnya adalah guru yang jabatannya tertinggi, golongannya yang tertinggi, jabatannya tertinggi, itu yang berhak menjadi tim pendampingan sebagai kepala sekolah. Jadi ada timnya untuk membantu kepala sekolah mengobservasi ketika praktik pembelajaran ini, ada persiapan pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut. Nah itu kalau kita mengikuti aturan. Tetapi kemarin saya sudah menginisiatif kepada kepala sekolah semuanya di dalam kegiatan ini, jika memang sudah terlanjur, maka yang sudah memiliki nanti ikut datanya. Misal contoh seperti ini, Pak Ali adalah tim di observasi di DKGD 1. Dia karena tertinggi, jabatannya tertinggi, maka yang guru yang memilih ini nanti dia harus mengupload, pinjam punya nyapaan datanya, pakai datanya Pak Ali, pakai berkas yang sudah diobservasi Pak Ali itu, pinjam ke situ yang sudah terlanjur memiliki. Tidak apa-apa, kita inisiatif seperti itu. Karena apa? Tujuan akhir itu adalah semua itu tergantung kepala sekolah kita. Semua ada di tangan kepala sekolah kita. Bagaimana dengan kepala sekolah yang tidak berkompeten, yang tidak paham IT dan lain sebagainya? Tim tadi itu nanti yang membantu. Kalau yang seperti ini mungkin kita bisa masih makfulah gitu awal kan, tidak masalah gitu. Yang terpenting minimal kita dalam kegiatan observasi adalah dalam kegiatan kinerja baik, jangan sampai sangat baik gitu. Baiklah gitu, antara 75 sampai 100 kalau kemarin seingat saya itu gitu ya, 75 sampai 100. Kalau yang terlanjur mirip ini, tak apa-apa, kita semua punya solusi. Tadi benar apa yang dikatakan Pak Tri, jangan dipotong. Inilah tujuan komunitas belajar, memberikan kesimpulan atau memberikan solusi kepada jenengan. Itu yang untuk nomor 10. Yang sudah disetujui tidak masalah, ini nanti tangani saja. Misal satu guru ada satu, seperti Pak ini kan ada satu ya, 10 yang diobservasi, 10 untuk Pak Ali. Itu kalau mengikuti aturan 10 untuk Pak Ali, 10 untuk kepala sekolah, separuh-separuh. Tetapi kalau di bawah 10 tidak ada masalah itu. Gitu. Jadi Miss Bu Nani sebagai jabatan tertinggi, maka yang menilai Bu Nani adalah yang kepala sekolah. Tapi Bu Nani bisa menilai untuk berkas-berkas yang lain. Nah, panjenengan yang memilih ini, berkas yang ada di Bu Nani ini scan semuanya, samakan semua pilihan ini. Tidak masalah. Tetapi yang membedakan nanti adalah foto. Nah, ini foto-fotonya ini. Pahamnya yang memilih ini Bu? Saya pelan-pelan ini. Saya mencoba membuat sepaham mungkin, seawal mungkin bahasa saya. Tidak setinggi-tinggi gitu. Bagaimana untuk yang nomor 10? Monggo. Iya, di sini kan nanti akan pelaporan. Hanya satu guru saja ya? Satu. Nanti pelaporannya aja Ya. Setelah ini. Setelah ini. Tunggu sesaat lagi. Ya, masih berbincang-bincang kita. Ya, proses dulu ini. Ini masih belum serius ini. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Yang 12. Nah, yang nomor 12, kalau sudah terlanjur memilih ini, kemarin memang saya ragukan untuk yang di Gusla 3 di Sumberanyar 2 itu karena saya ragunya itu karena saya tidak bisa menjamin di bidang pendidikan ini ada kegiatan seminar lokakarya. Lokakarya itu umumnya kan untuk guru penggerak,
Nah, solusi terakhir adalah coba jenengan yang sudah terlanjur memilih nomor 12 partisipan kegiatan seminar itu usahakan cari yang sertifikatnya ini seminar. Kalau bisa ya, kalau bisa. Kalau memang sudah tembus mentok nggak bisa, ada tulisan seminar, nggak apa-apa sudah wis, fintech yang lain itu sudah upload saja sudah. Toh nanti timnya kepala sekolah nanti yang menilai. Insya Allah untuk timnya kan tidak perlu TK untuk menilai panjenengan sangat baik. Yang terpenting kan nanti bagaimana koordinasi kita untuk yang memilih nomor 12. Oke, gimana Bu, masih bingung? Sepakat, ya, insya Allah. Ada yang lain mungkin? Sambung. Kalau sudah clear, saya akan lanjut kegiatan di bulan Februari. Boleh? Nah, sertifikat yang seperti ini itu poinnya ada di sini. Yang nomor 16. Ini nomor 16. Komunitas belajar. Bukan hanya ini. Yang ada di webinar itu juga komunitas belajar semuanya. Dan rata-rata 6 bulan ini tiap hari tiap jam pasti ada kegiatan. Kita tidak mungkin susah untuk mencari yang namanya sertifikat. Tetapi kita harus tahu dasarnya. Legalnya adalah minimal dia sudah terdaftar di PMM. Minimalnya seperti itu. Maksimalnya ya sudah terdaftar di Dinas Pendidikan kita. Maksimalnya seperti itu. Kan ada minimalnya. Sudah ada minimalnya kita. Egumen itu sudah terdaftar di sini. Gitu. Kita hari ini sudah mendapatkan sertifikat berapa? 2. Februari 5. Ya, cukup guys. Tenang saja. Insya Allah kalau dalam sampai bulan Mei itu jenengan sudah terlampaui semua nanti. Kalau untuk pilihan ini, nah ini saran penting. Usahakan kalau ada yang memilih 16 poin 16 itu kemarin Bu Nani kemarin dijubis berapa? 6 ya? 6 kan ya? 6. Misal 8 sudah terlanjur 8. Solusinya gini. Misal 8 itu sudah terlanjur pilih 8, maka dia kan lebih, otomatis kan lebih. Maka nanti yang saya kemarin sudah saya sarankan untuk memilih lebih kuantitasnya 32 itu minimalnya. Nah, jika sudah ada yang memilih 32 pas, maka harus maksimal memenuhi 32. Saya sarankan kemarin lebih itu ya gitu. Dikhawatirkan kekurangan yang 32 itu tidak bisa tertutupi sampai bulan Mei maksimal itu. Sebenarnya sampai bulan Juni saya buat maksimal saja Mei. Makanya saya lebihkan 32. Tuh. Yang 32 ya tetap harus maksimal kalau memenuhi itu. Toh ya nanti ada di tangan timnya kita kan. Yang penting kan kita jaga keharmonisan saja. Tenang saja. Insya Allah nanti tiap bulan kita akan mengadakan kegiatan seperti ini. Saya insya Allah akan memandu panjenengan semua di khusus di Kuslatika tiap bulan mengawal apa saja yang harus kita laksanakan di tiap bulannya untuk kinerja. Nah, yang perlu diperhatikan kadang tadi sebelumnya saya mendengarkan Pak Tris berbicara seperti ini. Sampai tidak ngajar untuk memperoleh sertifikat. Itu ya bahasanya tadi ya Pak ya. Sibuk. Sebenarnya kalau poin di kinerja itu kan ada 4. Ya, yang pertama adalah itu kalau tidak salah mohon koreksinya yang masih ingat. Yang pertama apa Bu? Itu. Yang ketiga adalah yang kedua perilaku kerja. Yang ketiga adalah kompetensi, yang keempat adalah dokumen. Yang pertama. Yang pertama adalah pengembangan pembelajaran. Yang pertama proses pembelajaran.
Satu, pengembangan pembelajaran. Dua, itu perilaku kerja. Tiga, pengembangan kompetensi. Dan empat, dokumentasi. Yang wajib yang harus kita maksimalkan adalah yang poin pertama sama yang perilaku kerja. Itu bisa ditunjukkan dengan di modul ajar ketika kita pembelajaran. Yang ini itu sunnah, hanya bahan pertimbangan. Semisal Bapak Kepala Sekolah kita itu tidak puas dengan pembelajaran yang kita laksanakan, dengan perilaku kerja kita. Kalau bahasanya di Jawa Tengah itu katanya itu guru 73, itu 72. Jadi berangkatnya jam 7, hilang jam 2 balik. Bahasa Jawa Tengah gitu, guru 72 namanya. Jam 7 berangkat ada, sampai siang pulang jam 2 balik lagi. Itu guru 72, katanya bahasa Jawa Tengah. Seperti itu. Nah, misal seperti itu loh, saya kira di Guslatika kan tidak ada seperti itu. Nah, maka nanti pertimbangannya adalah kompetensi ini, kompetensi dan dokumentasi itu. Nah, khawatirnya dokumentasinya itu keliru, itu juga bahan pertimbangan. Ya lanjut Bu, untuk yang ini Bu, yang ya. Oke. Sekarang kita coba menelaah di bulan Februari. Mohon dicatat nih, kakak-kakak sekalian. Di bulan Februari awal nanti, kemarin itu ada miskomunikasi apa yang saya dapat. Tadi saya sudah koordinasi dengan teman saya K3S yang ada di Kediri. Kebetulan sama-sama guru BJK. Saya tanyakan terkait kinerja di bulan Februari. Ya, di bulan Februari ini sudah saya kirim di grup, insya Allah. Nah, di bulan Februari itu kita nanti akan menentukan jadwal. Jadi panjenengan nanti di mesin itu akan menentukan jadwal. Di sini yang harus kita laksanakan persiapannya adalah formulir A. Ini adalah formulir yang kita gunakan. Ini diisi panjenengan, itu diisi. Kalau yang bisa ngedit tidak masalah, nanti jadi sendiri, itu persiapan di bulan Februari. Kalau yang ingin bantuan operator tidak masalah, itu kita kondisional saja sesuai kemampuan kita. Ini diisi nama panjenengan, nama kepala sekolah, hari, tanggal. Nah, hari, tanggal ini maksudnya penyesuaian yang ada di mesin. Sebelum kita menyusun ke mesin, kita harus mencetak ini dulu. Kita cetak, kita tulis, dan kita diskusi. Prosesnya ini itu adalah kita ngobrol dulu sama kepala sekolah. Boleh di kelas, boleh di kantor. Berdua saja empat mata. Teknisnya seperti itu. Teknisnya. Kita sekarang berbicara teknis dulu ya. Nanti kondisionalnya nanti kita akali sendiri. Teknisnya adalah kita di bulan Februari kita membuat rubrik ini dulu untuk formulir A-nya saja ya. Kita isi sesuai data kita. Nah, di sini tanggal yang kita tentukan adalah konsultasi atau koordinasi dengan kepala sekolah. Kapan kita akan melaksanakan kegiatan observasi? Dan untuk tanggal ini itu sesuai tanggal yang ada di mesin. Nanti panjenengan akan membuat tanggal di mesin, tinggal klik saja. Solusi awal sebelum kita musyawarah terkait ini, diskusi dulu satu sekolah. Diskusi dulu, rapat dewan guru dulu. Menentukan jadwal. Mungkin kalau untuk yang gurunya di bawah 10 sih masih enak. Yang di bawah di atas 10 nih, seperti saya susah. 18-10 kita di dana Inggris. Satu hari satu buku. Apanya? Jadwalnya. Satu hari. Iya, satu hari satu guru gitu. Kalau satu hari. Nah, nanti menentukan, tinggal mengatur saja di sekolahnya panjenengan masing-masing untuk tanggalnya panjenengan itu siapnya kapan. Ini observasi, bukan observasi kelas ya, bukan ya. Ini bukan observasi kelas. Ini adalah diskusi persiapan. Kita masih konsultasi, kita diajak ngobrol, teknisnya seperti itu.
ngobrol sama kepala sekolah. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Kalau di kinerja itu kita tidak membutuhkan upload foto, buat jaga-jaga saja, karena di akun kepala sekolah di sini nanti ada di bawah itu akun kepala sekolah ada. Tidak usah. Nanti kepala sekolah akan membutuhkan foto dari kegiatan kita. Jadi mohon untuk kakak-kakak sekalian, ketika ada sesi seperti ini nanti di sekolahnya masing-masing, untuk fotonya dikonsumsi pribadi, disimpan baik-baik, dan nanti Juni akan dibutuhkan semuanya. Sebenarnya yang paling ideal itu kita membentuk tim di sekolah itu sebenarnya. Ya, ada yang bagian ngedit ini, ada yang bagian mengumpulkan foto, ada yang mungkin merancang pembelajaran dan lain sebagainya. Gitu. Kalau idealnya seperti itu agar tidak mempersulit kita. Amin. Kalau sudah diinfokan sama kepala sekolah, mungkin kepala sekolah akan membentuk tim di SD-nya masing-masing, Pak. Kalau misalkan sudah Tidak nuntut Bu, tanggalnya Bu. Tidak nuntut. Gitu. Kepala sekolah saja kita masih ada pertemuan satu kali lagi untuk menyamakan persepsi untuk penentuan SKP-nya kepala sekolah. Makanya kepala sekolah itu ada dua pekerjaan, mengoreksi panjenengan dan membuat SKP-nya sendiri. Dan itu pun saya jadi pakai. Gak ada waktu Bu, gitu ya. Kalau ada waktu, makanya kita hari ini itu estafet, ya kerja maraton sampai berapa ya? Gitu. Kita lanjut deh. Untuk periode ini Februari. Periode Februari. Nah. Oh, bukan periode Februari. Coba ke bawah Bu. Nomor berapa itu Bu? Nomor 5 ini. Nah, di sini keterangan. Nah, ini observasinya. Diisi tanggal tanggal bulan dan tanggal pelaksanaan diskusi persiapan observasi. Berarti nunggu kesepakatan tadi. Iya, ini gambarannya seperti itu. Ya. Ya, nunggu persiapan. Oke, periodenya Kosong belum. Berarti kalau ini tanggalnya ini misalnya tanggal 12, kemudian periodenya waktu hari itu ya Pak ya? Iya, benar. Tanggal 5. Ya, jenengan siapnya tanggal 5 Februari. Tidak masalah. Hanya ngobrol saja. Ini kepala sekolahnya, saya kepala sekolahnya, jenengan gurunya. Wis ngobrol gini saja. Seperti itu dokumentasinya. Yang terpenting panjenengan bisa paham dasarnya itu seperti ini alurnya nanti. Gitu. Iya, konsumsi kita pribadi ini semua guru ini seperti ini. Loh, banyak sudah saya kirim di grup. Masuk grup jual beli ada. Ada. Nah, nomor 4 itu tempat apa Bu? Tempat apa nomor 4 itu? Sebenarnya di bawah itu sudah jelas. Nah, oke, kantor, guru, kafe, KDS, terserah dengan tuh, tidak masalah. Wong Solo. Ya, Wong Solo gitu ya. Nah, waktu nanti ya gambarannya di mesin itu panjenengan akan menemukan dan lain-lain itu semisal di situ ada 2 hari, di situ ada 2 guru dalam 1 hari, maka dan lain-lainnya itu akan diisi jam pertama jam kedua antara waktunya gitu, biar nggak bertabrakan gitu, nggak tabrakan maksudnya Bu. Untuk waktunya jam pertama atau jam berapa gitu, coba ini. Nah ini jam ya, jadi isi mulai jam 8 sampai jam 9 gitu. Kau upacara tak? Ikan misal. Iya. Idealnya berapa jam Pak? Kalau idealnya ini kan masih ngobrol-ngobrol santai, saya rasa tidak lama. Tidak Lama. 30 menit. Iya, ini hanya kan menanyakan sih. Sebenarnya panjenengan sudah siap enggak? Mana modul ajarnya? Tanggalnya berapa sama siap? Apa yang akan yang sama rencanakan? Itu saja kalau kita mengikuti aturannya. Saya rasa semua kepala sekolah dan seperti itu. Ini materi ya, untuk ini ya. Ya oke, ke bawah. Nah, kalau yang tujuan ini sampai tetapkan saja. Coba yang ini.
boleh diganti sesuai kepala sekolah, tidak masalah itu, boleh diganti. Kalau saya tetapkan saja. Nah, ke bawah pelajaran kelas. Nah, ini di atas adalah ada dua tanggal, yang atas sama yang bawah. Yang atas ini menyesuaikan di mesin, yang atas. Nanti di mesin panjenengan akan menyesuaikan tanggal ketika periode observasi itu, rencananya yang di atas ini, yang dipakai di mesin itu. Maksudnya mesin itu PMM. Iya, dia kinerja nanti pakai tanggal ini dan waktunya. Nah, yang bawah ini yang terpenting, pelajaran. Nah, di nomor 10 diisi pelajaran mata kelas diambil oleh guru kelas yang diobservasi. Kelas 5 mata pelajaran PJOK. Tuh, enggak apa-apa Bu ya. Bebas ya, ini kalau yang ininya sesuai panjenengan masing-masing. Hari tanggal, nah ini yang paling penting, monggo dicatat. Hari tanggal waktu ini adalah penentuan ketika panjenengan diobservasi kelas. Ini ya, ada 2 tanggalnya. Hati-hati, yang lembar A. Gitu. Ini informasi yang saya baru dapat. Untuk yang bawah itu adalah di mana kesiapan kita ketika diobservasi oleh kepala sekolah di kelas. Yang bawah. Nah, tadi kata teman saya, ini informasi dari K3S teman saya. Kalau bisa Pak, kalau bisa itu maksimal Mei, jangan sampai Juni, biar nggak mepet. Misal saya Bu Nani kesiapannya itu di bulan April mungkin, nggak apa-apa panjenengan tulis di sini hari, tanggalnya dan tahunnya bulan April itu. Kalau yang bawah, tidak, maksudnya contoh itu saja kesiapannya. Karena, oke, waktunya jam 4 sore itu Bu. 4 sore. Nah, gitu. Bukan, yang ini adalah persiapan, bukan April Pak, nggak wajib April, maksimal itu Mei. Juli. Saya sudah purna ya. Kalau mau purna itu tetap Bareng sama Abihas. Agustus Pak. Juni Pak. Juni ya. Oh, sama kepala sekolah saya sama. Februari nggak apa-apa tapi kan ya. Februari. Nah, saya butuh konsultasi dari jenengan. Coba ke atas Bu. Mari kita diskusi bersama. Mohon maaf karena saya guru baru, masih 1 tahun 7 bulan. Panjenengan yang lebih berpengalaman nih. Formulir A, diskusi persiapan observasi kinerja guru. Ini adalah ideal kita Februari, itu diskusi persiapan observasi kinerja guru Februari. Bapak, kita lanjut ke formulir B. Setelah kita merencanakan kegiatan observasi, itu ada pelaksanaan observasi kinerja guru. Kira-kira ini bulan apa? Kalau menurut panjenengan? Sebelum puasa, awal Maret. Penilaian pelaksanaan observasi. Setelah kita mengajukan tanggal observasi, maka kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Itu. Maksimal berapa kali perencanaan? Yang terpenting setelah kegiatan Februari. Berarti anak Maret gitu. Itu kan tidak sama Bu nanti. Penentuannya jadwalnya tidak sama. Kalau kita melihat di kinerja, coba Bu. Kinerja saya jangan buka. Kalau kita mengikuti aturan ini Februari persiapan observasi kelas, Maret periode observasi kelas dan diskusi tidak lanjut. Kalau melihat dari paparan yang kolom format B, saya rasa ini ada di antara Februari, ini ya Bu, Maret, April, itu antara Maret sama April, mungkin awal April ini ya. Kalau formulir B, bener tak Bu? Bener ya? Bener tak Pak Neri? Ya bener tak ya?
Pertanyaannya berarti materinya tidak harus sesuai ya. Materi yang diajarkan bahwa materi pembelajarannya berarti tidak harus begini. Materi Februari. Nah, di bulan Februari itu kita mengupload modul ajar. Dan modul ajarnya itu yang kita persiapkan ketika kita disupervisi. Itu informasi yang saya dapat terakhir. Ketika disupervisi berarti bulan Februari. Di bulan Februari itu kita ngupload modul ajar. Pilihannya modul ajar, perangkat ajar atau asesmen. Itu pilihannya. RPP. Ya itu modul ajar. Belajar itu RPP dulu. Ya. Tinggal upload file. Februari hanya ngupload RPP. Ya, RPP maksimal itu sudah 28 Februari. Maksimal. Itu. Terus supervisi sesuai modul ajar yang kita ajukan. Ya, itu informasi yang saya dapat terakhir. Nah, saya tidak bisa menjanjikan ya Bapak Ibu karena saya bukan orang atasan. Dikhawatirkan itu nanti ada perubahan perencanaan, aturan. Itu kan kita kan masih belum tahu. Tapi untuk sementara informasi yang saya dapat itu seperti itu. Untuk sementara. Berarti untuk formulir B itu antara Maret April gitu Bu ya. Betul ya. Nah ini untuk formulir B. Kita menyiapkan A, B, C, dan D. Semua tiap guru. A, B, C, dan D. Nah, itu. Untuk yang B, pelaksanaan observasi dimulai bulan April. Nah, tadi salam dari teman saya, sebenarnya formulir B ini loh Pak, April itu yang tidak mungkin juga. Kembali lagi Bu. Karena kalau kita mengikuti ini, itu masih ada tindak lanjutnya. Setelah ditindak lanjut di bulan Maret, itu masih ada kegiatan tindak lanjut. Kita masih ngobrol dengan kepala sekolah terkait peningkatan kita. Tadi kan sudah dikoreksi sama kepala sekolah. Hasil yang persiapan observasi ini, observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Maka di bulan April ini adalah pelaksanaan kita. Kita di situ itu 500 apa sampai 1000 karakter ditulis. 4 baliknya. Huruf nulis Bu, nek mesin gitu ngarang. Saya akan menjadi guru yang tauladan dan apalah gitu lah. Ya seperti itu sudah. Nah, gampang itu, gampang 500 itu Bu titik Bu. Kayak isi titik kok takut pas nulis. Ya 500 kata. Sedikit Pak. Jangan dipikir dulu, gampang itu Pak. Ya gampang sudah. Ada solusi nanti. Tenang. Untuk yang ini, monggo. Nah, untuk yang B, yang C. Kita kembali ke C. Kembali ke C. Nah, baru di sini kita ada tindak lanjut observasi guru. Nah, apa yang perlu kita siapkan adalah formulir B ini. Guru melakukan refleksi sebagai tanggapan terhadap catatan dan hasil penilaian observasi kinerja oleh kepala sekolah, formulir B. Nah, pertanyaannya A, B, C, dan D kira-kira itu kita mampu enggak kita semua itu kelola sendiri agar memanage administrasi yang kita laksanakan. Kalau kita pasrah ke operator, karena ini periodenya lama, dikhawatirkan nanti itu ambruk. Begitu kalau saya, makanya mungkin ini perlu manajemen sekolah kita sebenarnya. Betul. Dalam satu lingkup sekolah. Ya, tim tadi itu solusi yang paling bagus. untuk tim enak kan? Ya, jangan ketuanya nanti. Untuk D. Nah, setelah kita sudah mendapatkan refleksi hasil tindak lanjut observasi, maka kita melaksanakan kegiatan refleksi. Ini sudah A, B, C, dan D. Itu yang kita persiapkan. Kalau yang ini jangan dipikir dulu, ke atas saja dulu. Nah, yang penting panjenengan bisa membayangkan, menyiapkan, oh yang saya siapkan adalah A, B, C sampai D. Oke. Yang A dulu, yang A saja.
Oh ini tadi yang ini, yang A. Nah, oke. Perangkat ajar. Perangkat ajar coba ke bawah Bu, nomor 13. Apa keterangannya? Diisi perangkat ajar. Kalau yang ini saya mengisinya adalah kalau menurut saya ya, ini tidak ada dasarnya, hanya dasarnya itu diisi perangkat ajar. Di sini ada judul modulnya kalau menurut saya. Kalau menurut saya bagaimana? Nah, gitu. Namanya. Ya, namanya. Karena ini nanti kan tulisan. Jadi cuma diisi judul modul itu. Ya kalau menurut saya. Kalau menurut jenengan bagaimana? Ya wis melok sampean sama sing ngandani. Nah, kenapa diisi? Kenapa tidak diisi link ya? Dikarenakan ini nanti bukan dikumpulkan dalam bentuk file yang ini, tidak. Ini adalah tulisan tangan. Tulisan tangan itu kan maksudnya. Sebelum kita menentukan di mesin, nggak tahu kapan panjenengan rapatnya nanti, menentukan di mesin tanggal, jadwalnya, observasi, itu kita. Yang menentukan tanggal ini kan harus kepala sekolah, setuju enggaknya? Kalau kepala sekolah lali observasinya sudah dari guru. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, jangan terlalu banyak, biar enak. Itu langsung. Monggo Pak, Bu Ika, Bu Lius, monggo ada yang mau ditanyakan? Monggo tanya kesalahan saja. Monggo ada yang mau ditanyakan Pak Roni, monggo. Untuk yang itu apa yang bekerja? Kalau untuk yang C, Apa saja? buat gambaran coba di slide ini saja Bu. Nah di sini saja Bu. Yang PowerPoint. Mungkin teman-teman kiriman saya tidak terlalu 100% dibaca. Iya. Iya. Kayaknya. Ini tak ulas kembali biar sedikit-sedikit. Coba Pak terus Bu. Ini satu tak belum? Ini lagi guys. Next saja Bu. Saya sudah 2 kali mengikuti webinar yang punya akun bisa sampai Juni. 2 kali saya mengikuti webinar. Jadi mereka yang sudah dilantik langsung oleh Dirjen itu sudah punya akun khusus. Jadi sampai Juni itu bisa buka. Saya sudah mengikuti webinar itu. Jadi sedikit bisa nanti kalau ada pertanyaan sulit saya bisa menjawab insya Allah. Ke bawah, kakak terus Bu. Terus langsung ke bawah saja Bu. Terus. Saya tutup di hop gitu. Ini Bu. Terus. Nah ini lah Bu. Next. Oke. Terus next. Balik lagi Bu. Mengar. Iya, awal. Mengar Prono. Ya belakang. Mengar. Ya ke depan. Maju. Balik sitas. Dah, sitas. Malah dewe ta itu.
Ascended paling tinggi. Ascended itu paling. Nah, kita coba dari Februari ya. Ya, saya juga yakin sih jangan akan buka ini. Mungkin ya segelintir gitu. Februari nanti akan kita tampilan akun kita seperti ini. Ke depan, ya, ke depan, terus di sini nanti akan panjenengan memilih poin. Terserah panjenengan nih milihnya. Tinggal kepilih. Tiga pilihan ini, itu nanti. Pilih yang terserah panjenengan yang mana, yang mampu dan menguasai. Seperti ini nanti tampilannya di bulan Februari besok kita. Satu Februari buka nanti. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Di situ sudah jelas. Yang mana yang sekiranya panjenengan itu menguasai. Ya, yang menguasai. Baca Pak. Ini sampai ini saja diomong ya nih. Pakai tok. Rakyat orang lagi marah baru. Pilih salah satu, ya boleh dua, tiga, tidak masalah sih ya, tergantung jenengan. Upaya mempelajari. Nah di sini nanti panjenengan akan sudah jelas di situ. Nanti akan ada pilihan nanti. Apa saja upaya yang akan anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Panjenengan sudah memilih targetnya. Upaya apa? Tinggal pilih nanti. Lanjut. Nah ini yang saya maksud di atas tadi. Yang atas. Ya, yang nomor A, tanggal ini adalah yang sudah tadi ngobrol dengan itu loh Bu. Kertasnya kan sudah disetujui sama kepala sekolah. Ya, di format A itu kita ini, format A-nya. Untuk pilihan tanggal di sini yang sudah disetujui kepala sekolah yang format A tadi. Bukan yang bawah, yang atas. Oke. Pilih jenjang jelas, kelas jelas, mata pelajaran jelas. Nah, ini yang saya masih catatan yang lain tadi. Bila melihat bintang, bila panjenengan ada dua satu hari, maka catatannya terserah jenengan di sini. Jam pertama atau jam kedua antara jam berapa atau jam berapa, gitu, oke? Khawatir jenengan 25 umur kan bulan Februari. Amin. Nah, gitu. Oke, lanjut ya. Nah ini coba pilihannya RPP, modul ajar atau perangkat asesmen. Pilih, jangan pilih. Pilih dari tiga ini salah satu. RPP-nya, modul ajar sebenarnya sama sih, modul ajar. Perangkat asesmen. Tidak dikhawatirkan perangkat asesmen saja yang sedang pilih. Saya rasa satu paket. Formatnya 10 MB maksimal PDF, tinggal unggah, kumpulkan gitu ya PDF-nya. Jangan dikumpulkan terlebih dahulu ya Februari, nanti tolong saya diingatkan di Februari jangan dikumpulkan dulu karena kita tidak punya akun KSPS, tidak bisa ngedit dan bisa menghapus. Sebelumnya bisa dihapus. Ada memang caranya, memformat namanya, memformat akun, tapi jangan. Ada yang chat saya, Pak, ada di Sedarum 1 jenengan, 2. Bu Dita tanya ke saya seperti ini, Pak, tadi saya kan ada kesalahan, kan kemarin kan dibersihkan ada rapat, ada kesalahan. Ternyata beliaunya ini kemarin miskomunikasi dengan kita ketika di akhir kegiatan. Nah, dia itu chat saya seperti ini, mau mengganti atau menghapus akun riset. Loh, jenengan tahu dari mana? Dari Mas Firman katanya. Memang iya, dulu memang sudah saya tahu itu kalau masalah, tapi tidak saya sampaikan di sana.
Karena kalau sudah menghapus, panjenengan akan dapat akun belajar yang baru. Bisa jadi semua yang ada di akun panjenengan hilang. Bisa gitu loh. Kalau dihapus. Kalau riset akun, ya hilang semuanya. Tadi saya suruh coba saja Bu, punyanya Pak Firman itu. Kalau sih masih kosong nggak ada aksi nyatanya, kalau saya, nangis aku gitu kan. Makanya khawatir nanti informasi ini menyebar ke panjenengan, tolong. Tadi kan saya sudah sampaikan, nggak usah bingung-bingung. Nanti kita kedepannya itu solusi bersama. Pokok tenang ya. Pokok tenang, enak-enak. Pokok tenang juga. Ya paling enggak jangan terlalu kacau lah ya. Sertifikat webinar, sertifikat kuburan gitu. Kan kacau Bu ya, sertifikat tanah yang dihapus kan kacau itu Pak. Kalau sama webinar tidak masalah gitu. Jadi seperti itu. Februari ini panjenengan upload modul ajar, RPP atau asesmen. Bulan Februari. Tidak bisa buka. Ya, sekarang tidak bisa buka. 1 Februari nanti. Belum waktunya. Ada yang mau ditanyakan? Mau ada yang mau ditanyakan? Berarti Februari itu yang kita upload itu Pak. Ya, persiapan tadi itu yang paling penting. Persiapan itu yang paling penting. Saya tidak menganjurkan untuk kumpulkan, dikhawatirkan seperti sebelumnya, Romo berubah pikiran. Nah, gitu. Jangan Bu. Sampai gitu, jadi kita nanti kan pembayaran ada kegiatan lagi nanti. Itu kan masih persiapan observasi. Iya, jalur tanggal ini ada kepala sekolah. Itu kan bisa berubah. Kesiapannya, waktu jangan berubah. Perubahan gitu loh. Monggo, ya ada yang mau ditanyakan? Nah, ya. Nah, observasi yang rekan sejawat seperti Pak Ali atau panjenengan yang ada di timnya kepala sekolah, ini kalau untuk instrumen, karena tiap kabupaten itu tidak sama, informasi dari pengawas pun saya tanya itu masih belum jelas. Yang dipakai adalah format PKG yang 14 komponen, ya yang seperti itu, yang seperti tahun lalu. Iya, April Mei itu sudah ketika tindak lanjut observasi itu. Pelaksanaan tidak lanjut itu. Iya, pelaksanaan tidak lanjut itu. Dan untuk tanggalnya panjenengan ketika di kertas itu, tolong nanti diskusikan dengan semua guru di lembaga, menentukan tanggalnya. Ya. Kesiapan panjenengan ketika diobservasi itu tanggal berapa? Di bulan April tak kok, dan sampai pokoknya ada sampai Mei lah, Bu. April Mei itu. Saran teman saya itu jangan mepet-mepet di Juli, Bu. Berarti enak awal April itu. Ya tidak apa-apa, nanti disepakati saja nanti semua. Untuk fase A ini, ya fase A tidak apa-apa, disepakati April tidak apa-apa. Kalau tanggal nanti terserah. Iya, yang di sekolah jenengan ada yang memilih rekan sejawat kan? Itu sudah. Yang berhak menulis namanya adalah jabatan tertinggi. Siapa di sana? Bu Ida. Yang guru-guru P3K yang terlanjur memilih itu ngintil berkasnya, nguploadnya. Mohon pertanyaannya. Misalnya saya jadi senior kan, gurunya 12, berarti guru saya 10 aturannya. Nah itu yang di teman-teman P3K itu ngupload berapa guru?
dia diobservasi menanyakan Oh iya, iya. Satu tadi itu bukan boleh katanya. Satu yang biaya dia. Satu itu enggak wes. ya. Untuk semua nanti dikonsumsi oleh kepala sekolah di bulan Juni. Laporannya kepala sekolah di bulan Juni. Dikarenakan mohon bantuannya juga kepada kakak-kakak sekalian, di Juni kepala sekolah itu membutuhkan semua berkas yang pernah dilaksanakan selama 6 bulan. PR-nya sangat berat kalau teman-teman tidak ada tim di sekolahnya masing-masing. Itu. Oke? Gimana Bu? Monggo Bu, mau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dijawab nggak? Monggo Bu, ada yang mau didiskusikan nggak? Ada yang mau didiskusikan, mau gimana? Anu apa ini kemarin kan nggak ikut ke dalam ditanya format A, B, C, D itu yang ngisi siapa? Yang Kepala sekolah. yang itu. Iya. Kepala sekolah tapi dengan diskusi ya. Iya, yang format A itu panjenengan yang nulis, tetapi dengan persetujuan kepala sekolah. Iya. Ya, yang A dulu. Iya. Ya. Karena B, C, D yang kan kita semua A, B, C, D. Iya. Iya. Semua guru A, B, C, D mempersiapkan sendiri-sendiri. Itu. Tidak apa-apa. Formatnya sudah saya kirim di grup. Ngobrol-ngobrol. Misalnya kapan? Bisanya kapan? Kapan ke ngobrol? Sampun balik. Sampun kakak sekalian clear. Clear untuk sementara clear, nanti kita bertemu lagi di bulan ini kalau Februari. Nanti insya Allah Februari itu ada agenda lagi, tetapi agendanya yang tidak ini hanya 10 menit saja tadi. Nanti kita agendakan lagi karena di tiap bulan kita ada program di KKG, jadi ada berjalan programnya dan sekaligus pemburu sertifikat ini akan gitu. Dan juga yang membuat sertifikat biar akan lega, tidak terlalu ketat-ketat jadwalnya. Monggo, takon kok sih luwet dulu. Pak, lu Pak ini bagaimana? Mau tanya ya? Tanya itu mau ya. Berarti untuk di bulan ini yang adalah siapa terus bagaimana lagi? Nah, agenda kita kan hari ini itu kan penyesuaian administrasi kelas. Nah, nanti disampaikan oleh panjenengan nanti koordinasi ya setelah ini. Nah, untuk sementara observasi yang disiapkan hanya modul ajar dan form A di Februari. Form A dan modul ajar itu saja. Oke? Nah, oke, terima kasih. Monggo. Apakah ini buat RPP? Katanya RPP itu harus mencantumkan sesuai dengan RHK pilihan kita. Nah, misalkan saya disiplin positif, nah itu cara di awal atau inti atau tutupnya atau terserah punya apa. Nah, yang saya ingin tanyakan, kalau menurut jenengan disiplin positif itu satu contohnya seperti apa, Bu? Gimana, Pak? Disiplin positif itu apa contohnya kira-kira? Mungkin kalau saya di modul ajar kan kita untuk mulai kompromialitas. Ya. Terus ada kalau kita pakai PBL apa kan bisa ada sintak-sintaknya. Nah, setelah sintak itu mungkin di bawahnya ada istilah refleksi diri kan. Nah, refleksi diri bagi guru ada juga. Itu yang kembali. Saya rasa kalau mungkin digunakan masih kurikulum 13
kan dia wajib buat RPP dan wajib pakai modul latihan. Jadi antara modul latihan dan RPP itu memang masalah kurikulumnya. Jadi yang kalau yang pakai kurikulum merdeka pakai modul latihan, yang pakai kurikulum K13 pakai RPP. Untuk disiplin positifnya ada di poin-poin di bawahnya sintak, ada tahapan 1 orientasi, berikutnya di bawah ada istilahnya seperti refleksi diri. Terima kasih Pak Tris. Bisa di kegiatan awal saya rasa juga bisa. Iya, cukup satu saja. Yang terpenting masih ingat ya di sini panjenengan itu memilih apa ya untuk indikatornya kemarin. Disiplin positif itu relatif mudah. Ya pokoknya ya keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu masih disiplin positif. Di refleksi awal, refleksi nggak harus di awal juga bisa sebenarnya. Bahasa dulu RTP K13 kan persepsi ya Pak ya. Nah kalau sekarang itu lebih ke refleksi awal. Pertanyaan pemantau. Diagnosis, asesmen diagnosis kurikulum merdeka. Nah pemantik. Aslinya kan kita sudah melakukan itu. Iya. Ya sama lah, hanya beda istilah. Hanya saja itu lebih menunjukkan istilahnya disiplin ya. Disiplin positif gitu. Indikator yang jenengan pilih, usahakan ya ada apa ya cakupannya di modul ajarnya minimal lah seperti itu Pak, meskipun hanya 1 kali tuh, biar enak. Toh ya sebenarnya nanti ya tergantung yang menilai ya gitu. Yang menilai ya timnya sendiri juga Pak, kepala sekolah dan timnya. Tapi insya Allah kepala sekolah di Salatiga khusus tidak akan mempersulit dengan Bapak. Oke. Tapi yang perlu diingat, saya ulas kembali, jangan sampai sangat baik. Wah, kok koordinasi Pak Toko PKD, koreksi dengan itu. Wah, di guru 72 bahaya. Ternyata guru 72. Dan ini kinerja sangat baik. Minimal 75 sampai 100 itu sudah baik. Kalau saya rencananya saya menginginkan yang mengoreksi saya itu antara 75 sampai 80 lah gitu. Karena saya masih awal, masih kan ini kan kinerja kan awal. Nanti mungkin untuk semester 2 genjot lah gitu. Genjot lagi gitu ya, semaksimal mungkin. Enggak apa-apa, jangan tenang gitu. Sampun ya, karena ada agenda yang kedua, kita diskusi nanti terkait koordinator bagaimana kita nanti untuk melengkapi administrasi kelas di fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Dari saya mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kurangnya. Mohon dimaafkan jika ada lebihnya. Insya Allah saya ikhlas, saya kasihkan panjenengan semuanya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber, yaitu Bapak Jainul Mustafa, yang intinya tadi saya bisa menangkap nggak usah bukan untuk Februari itu menentukan jadwal gitu aja, menentukan jadwal dan diskusi dengan kepala sekolah. Berikutnya mempersiapkan modul ajar atau SPP-nya. Hanya itu saja dulu. Jadi untuk ke bulan berikutnya kita menunggu pertemuan setelah kita melaksanakan untuk di bulan Februari. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ya kiranya karena waktunya sudah hampir jam 12, juga tidak ada lagi yang perlu disampaikan di kegiatan hari ini. Bagaimana kalau kita tutup saja karena Diskusi. ada kegiatan diskusi, monggo Bapak dari koordinator dulu ya. Mungkin Bapak dari koordinator kelas 1 atau koordinator kelas 2, silakan. Apa yang perlu disampaikan kepada Bapak dan Ibu guru kelas 1 dan kelas 2. Terima kasih. Baik, untuk saya selaku koordinator kelas 1 mohon nanti dalam pelaksanaannya apa yang diberikan sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih bagi
narasumber atau fasilitator, sedikit banyak kita sudah tambah wawasan. Untuk implementasi berikutnya yaitu kita mungkin progres pengerjaan. Mungkin dari tim KS sendiri perlu juga diberitahu juga Pak, kan karena takutnya kami lupa. Jadi ini kesemuanya kan nanti yang nilai kepala sekolah. Jadi harapan saya untuk kelas 1 berbaik-baiklah dengan kepala sekolah supaya tidak mengalami kesulitan dalam penilaian. Itu mungkin masukan dari kami. Progres pengerjaannya mohon juga dari Bapak Kepala Sekolah nanti kita dipantau gitu. Untuk kelas 1 kan saya masih belum ikut ke grup. Saya juga minta butuh aplikasi format formulirnya. Mungkin rekan-rekan yang sudah punya formatnya nanti kita pelajari bersama. Itu mungkin dari kami untuk kelas 1, mungkin ada masukan dari kelas 1 yang lain. Monggo dari yang kelas 1. Belum. Iya. Ada. Tidak muncul dia. Oh, maksud saya kan saya ditanya pengawalan juga dosa, udah ikut di pendraftan. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, pesan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah di Puslat 3, agenda kita yang selanjutnya adalah memang diskusi terkait perlengkapan administrasi kelas, gitu untuk kedepannya. Nah, rencananya, enaknya bagaimana ini untuk administrasi kelas? Mungkin ada yang sudah lengkap atau bagaimana? Nanti kita bisa sharing bersama. Atau mungkin sudah ada yang melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai kurikulum Merdeka atau dan lain sebagainya. Monggo diskusi sebentar saja tiap fase ini, fase A dan fase kelas 1 dan kelas 2 gitu. Salam dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi terakhir perlengkapan administrasi kelas. Monggo Pak, saya serahkan ke panjenengan. Baik, terima kasih ya. Boleh sudah lengkap Pak? Alhamdulillah sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, enak. Ya, kita tinggal kita siapkan untuk bulan Februari. Mungkin ada guru yang lain, guru teman-teman yang lain, ada yang lebih lengkap atau bagaimana? Ya, perlu disiapkan apa saja nanti biar enak ya ke depannya. Pak Rani bagaimana Pak Rani? Ya, siap ya. Ya, ya. Nanti apa saja bagaimana ya. Ini nanti saya mohon maaf ya, ini mungkin ada bentuk grup baru untuk kelas 1 maupun untuk kelas 2 ya, biar enak nantinya ya. Jadi apa yang kita perlukan, apa yang kita siapkan khususnya di yang kumpul hari ini teman-teman guru kelas 1 untuk maupun untuk guru kelas 2 ya. Karena mohon maaf mungkin itu ya, kedepannya mari kita bekerja sama dengan baik ya, sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Jainul. Insya Allah enak ya, mumpung ada Pak Jainul dibentuk Bapak ya. Mungkin itu Pak. Saya tegaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Seneri. Mungkin untuk grupnya kalau saya menyarankan jangan per kelas saja, karena fase ini sudah lanjutan. Tuh. Jadi fase itu saja grupnya. Nanti monggo diatur untuk Bapak Koordinator untuk membentuk grup. Nah, agar kegiatan kita di sekarang ini mempunyai hasil dan tindak lanjut, nyuwun kebersamaannya panjenengan juga. Saya selaku ketua Kombel mewakili teman-teman juga, semua pengurus KKK juga, agar
hasil yang kita harapkan selama 6 bulan ke depan ini bisa maksimal. Nah, mungkin kita bisa bergotong royong untuk awal administrasinya dulu. Setelah pembentukan grup untuk fase A, nanti siapa yang punya yang paling lengkap monggo di-share semua administrasinya. Jadi enak, ngoten nggih Pak. Jadi seperti itu, karena tidak semua guru insya Allah mempunyai kelengkapan untuk kegiatan administrasinya. Seperti itu, salam dari Bapak Ibu Kepala Sekolah di Pusla 3. Oke, monggo. Makanya tadi saya tidak bisa monggo Pak nanya koordinator seperti apa Pak pengaturannya, gitu maksudnya saya. Oke. Ya, jadi lagi selesai. Ya, monggo Pak stres ya. Untuk kelas 1 ya, bagaimana kelas 2 ya. Untuk buat grup aja ya, biar enak ya. Ya, oke. Ya, monggo. Ya. Langsung ya. Jadi 1 ya, kelas 1 kelas 2 kelas ya. Iya. Sama bagian tugas yang ya. Hah? Buat dulu, oke, baik. Iya. Ya oke, yang pertama kita buat grup dulu ya. Apa perlu anggota lain misalkan bantu saya apa bagaimana itu? Dan saya sudah ya, nggak usah, wes ya. Penting saya sudah dulu. Pokoknya saya minta ya tadi sebelum aja kebersamaan, kekompakan ini yang kita butuhkan ya, saling bantulah. Yang jelas saya untuk ini masih kurang, nggak ada apa-apa. Kalau minta bantuannya. Gini, untuk kelas 1 saya rasa juga saya kan gini, saya kelas 1 terus di kelas 1 saya kan butuh apa namanya alat administrasi kelas. Untuk sementara ini saya juga bingung administrasi kelas saya di kelas 1 apa saja. Yang saya tahu saya pakai kalender pendidikan sama modul ajar dan format asesmen atau penilaian. Untuk mungkin ini kan ada perubahan dari Kumer sama Kurtilas. Kalau zaman silabus itu di Kurtilas sama di Kumer itu loh. Seperti itu kan tumpang tindih kemarin itu di sekolah kan, sekolah saya yang Kumer saya sama keempat yang lain Kurtilas. Loh kok sama nggak silabus? Lah aku nggak gaduh aku Kumer gitu. Jadi untuk yang di Permendagri ini yang diupload untuk diunggah itu apa saja? Modul ajar, yang saya tahu tadi modul ajar sama asesmen. Cuma RPP saja Pak yang di Iya. Ya. Untuk itu mungkin untuk bagi kelas 1 gimana kalau mungkin 1 sama 2 apa saja mama SD saya kemungkinan saya bisa kalau ya seperti saya sanggup pakai modul ajar buat modul ajar karena sedikit banyak saya sudah dapat pengetahuan tentang teknik pembuatan modul ajar yang bagus beberapa. Bisa pernah barusan juga ada itu dari hasil PPG itu dikupas tuntas cara membuatnya. Memang kalau diikuti format pembuatan Kumer itu apa modul ajar itu, bayangkan satu indikator itu ada harus mencantumkan apa belumnya apa itu sulit sebenarnya. Nah, untuk yang seperti video pembelajaran itu bisa juga diupload. Untuk
Untuk di Ekin tidak ada video pembelajaran. Praktek baik saja Pak. Oh ya. Bukan di Ekinerja, tapi di PMM-nya. Oh ya. Itu mungkin mari kita untuk kelas 1 kesepakatan. Untuk SD saya mungkin saya sanggup buat modul lancarnya untuk kelas 1. Terus SD yang lain apa itu gimana? Apa harus ada kesepakatan seperti itu atau bagaimana? Monggo pun didiskusikan. Iya kita mengikuti subtemanya berapa di semester 1 kalau 6 ada semester 2 ada berapa yang mengikuti itu. Yo ini untuk prioritas mungkin semester 2 dulu, ini kan semester 2 untuk ya langkah baiknya dari semester 1 sama semester 2. Jadi untuk tahun ajaran baru kita tinggal enak, kita ambil, kita ganti identitas SD-nya itu kan bisa. Sebenarnya kerja modul ajar saya bukan sendiri juga, saya pakai anak saya, tapi teori mulai sampai di ini gitu seperti yang kemarin. Siap-siap jadi narasumber. Siap. Untuk apa? Untuk pembuatan modul ajar. Untuk format penilaiannya mungkin SD lain. Iya Pak, dibagi pun Pak. Gimana untuk yang asesmen format penilaian untuk kelas 1 materi ini? Lanjutkan sebenarnya 2. Jumlahnya 2 ya? Kuna itu saya kasih. Bu, untuk sumberannya 2 kelas 1. Siapa sanggup buat apa di nanti untuk ini? Oh, pintar matematika. Untuk format penilaiannya. Nanti nggak mengenal itu. Beli. Monggo pun. Ayo untuk SD Sumberanyar asesmennya ya, format penilaian. Zarum lu apa? Kira-kira apa? Selesai yang enggak kan cuma asesmen sama modul aja. Kita bagi juga tidak apa-apa. Seperti asesmen Zarum sama itu juga iya. Kalau seperti kalender pendidikan itu kan sudah apa namanya? Sudah standar, memang tinggal pindah. Modul ajar itu penting bagi, kan ada banyak macam. Coba untuk kelas 1 modul ajarnya untuk semester 2 berapa? Ada berapa? Yang PKN mau sumbernya apa? Ya yang jelas ada matematika. 3 ya. 3. Saya di bahasa Indonesia untuk kelas 1. Sumbernya 1 PKN. Catat ya, catat ya. Catat ya, catat ya. Catat. Catat. Dalam WIS belajar. Ya, kan ini untuk semester 2 matematika kan ada berapa modul? Materi Bu Iis apa sekretaris mulai. Oh, Bu Iis. Bahasa Indonesia saya. Matematika sebenarnya 2. Matematika sumbernya 2. PKN yang satu.